Pertanyaan mana yang Anda pilih melalui pengundian? N. Amplop N akan saya ambil, saya tunjukkan masih di segel dan saya bacakan. Mohon disimak baik-baik. Data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2019 menyebutkan bahwa di Kabupaten Pemalang terdapat 35 desa zona merah kemiskinan yang sebarannya di sekitar wilayah kota, yaitu pada Kecamatan Taman dan Kecamatan Petarukan dan satu kecamatan di wilayah selatan, yaitu Kecamatan Belik. Persoalan dasar kemiskinan adalah ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, serta kesulitan dalam mendapatkan akses pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Pertanyaan, terobosan apa yang akan saudara lakukan dalam memajukan desa miskin dan bagaimana skema pendanaannya mengingat keterbatasan APBD yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Pemalang? Silakan dijawab, waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, karena kemiskinan ini identik tadi disebutkan petani dan nelayan. Maka kemudian bagaimana caranya kita memberikan atau memberdayakan petani dan nelayan melalui lembaga yang formal dan melindungi dari model bisnis yang merugikan petani dan nelayan, termasuk memberantas sistem ijon yang saat ini masih berlaku di beberapa daerah. Kita kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam hal permodalan sehingga mereka melakukan hutang-hutang kepada lintah darat baik petani maupun nelayan. Maka kemudian kami punya inisiatif untuk memberikan bantuan modal usaha kepada para nelayan dan juga para petani yang kami tuangkan dalam modal kerja atau modal usaha dan bantuan lainnya langsung mengarah ke bawah kepada petani, kepada nelayan, bisa juga langsung tadi program kerja kami yang kami sampaikan ke bawah yaitu 30 juta rupiah per RT. Demikian yang bisa saya sampaikan. Masih 49 detik, mau ditambahkan silakan. 30 juta rupiah per RT ini sekaligus merupakan aplikasi pengikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran. Sehingga masyarakat bisa merasakan, bisa bertanggung jawab dan untuk saling berpartisipasi dalam pembangunan Pemalang. Sehingga walaupun diawali dengan 30 juta, dengan peningkatan APBD Pemalang, insya Allah setiap LT akan lebih dari 30 juta, karena itu adalah bagian dari aturan yang memang sudah disampaikan, ada yang bisa digunakan untuk kegiatan modal usaha tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Waktu habis, selanjutnya saya beri kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapannya. Waktunya 1,5 menit dimulai dari Anda mulai bicara. Silakan. Menarik pemaparan saudara paslon nomor 3. Saya ingin mohon penjelasan bagaimana bantuan yang akan diberikan pada masyarakat tadi. Karena tadi yang miskin tadi menyampaikan 30 juta juga untuk mengurangi kemiskinan. Padahal pada penyampaian Bapak tadi dan di media-media menyampaikan 30 juta itu untuk RT. Ya, untuk RT bukan untuk penanganan kemiskinan. Nah, mohon penjelasan. Bagaimana 30 juta itu? Anggaran pendapatan daerah tahun 2020 itu kita hanya 2,4 triliun. Untuk belanja langsung sudah 1,6 triliun. Untuk belanja lainnya 660 miliar. Lalu kalau 30 juta per RT kali jumlah RT yang ada di Kabupaten Pemalang, saya kalikan sudah 180 miliar. Sedangkan beban pemerintah daerah untuk meningkatkan gaji kesejahteraan para guru honorer yang belum diangkat aja kesulitan, Mas. Apa nanti tidak menjadikan iri bagi teman-teman kita yang sudah mengabdi seperti PTT dan sebagainya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Saya berikan kesempatan yang sama untuk paslon nomor urut 2, 1,5 menit untuk memberikan tanggapannya, dimulai dari Anda bicara. Silakan. Terima kasih untuk paslon nomor 3.
Saya hampir sama dengan paslon nomor 1 sebenarnya, terkait dengan 30 juta per RT, dengan yang begitu besar, PAD kita hanya 300 miliar, sedangkan ini sudah 180 miliar, tadi sampaikan 30 kali sekitar 6.500 RT, 180, hampir 200 miliar malah ini. Itu sangat, menurut saya sangat tidak mungkin ya. Dan yang kedua itu justru akan menambah pungli baru itu sebenarnya itu, saya sampaikan. Bahaya ya, karena tingkat RT itu menerima uang begitu, tapi pengendaliannya dari mana sebagainya begitu, itu akan berbahaya. Saya kira seperti itu. Dan tadi juga belum disampaikan terkait dengan untuk peningkatan dari desa itu seperti apa ya, artinya untuk kesehatannya, untuk pendidikannya, saya kira tadi belum disampaikan. Masih ada waktu? Baik, saya menambahkan berkaitan dengan penambahan modal, pemberian modal ini bagaimana caranya, sedangkan anggaran APBD juga sangat terbatas, ya. Dan juga untuk tepat sasaran sesuai dengan penerima manfaat, bagaimana program Anda? Terima kasih. Masih ada waktu, mau ditambahkan? Baik, kita menuju waktu habis. Selanjutnya giliran paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Silakan ditunjukkan pertanyaan yang sudah diundi tadi, huruf M. Baik, saya ambil amplop huruf M, masih disegel dan saya bacakan. Mohon disimak. Dalam rangka menuju revolusi industri 4.0 atau 4.0 pada tataran nasional maupun provinsi, digitalisasi menjadi agenda utama termasuk untuk memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hasil survei Dinas Kominfo Pemalang tahun 2019 menemukan adanya keterbatasan akses terhadap informasi digital dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta masih rendahnya keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi khususnya bagi para pelaku UMKM. Pertanyaan, terobosan apa yang akan saudara lakukan dalam mengatasi keterbatasan akses informasi digital bagi para pelaku UMKM? Waktu Anda 2 menit, dimulai dari bicara, silakan. Terima kasih. Yang pertama, saya pasti akan mendesain ulang zona industri agar lebih tertata dalam penyediaan data manusia dan data teknologi. Yang kedua, pasti kita mengakomodasi standar-standar keberlanjutan pembangunan. Dan yang ketiga, memberikan pelatihan-pelatihan di bidang teknologi pada UKM agar lebih siap lagi menghadapi revolusi industri tersebut. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menguasai impact dan yang diadakan pelatihan-pelatihan. Itu kira-kira, tapi masih bisa ditambah, barangkali membuka lapangan kerja baru dengan memanfaatkan literasi, data, dan layanan teknologi. Masih ada waktu 1 menit lagi, 1 menit lebih, mau ditambahkan? Cukup. Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapannya. Waktunya 1,5 menit dimulai dari Anda bicara. Silakan. Kami sampaikan kepada pasangan nomor 1, kondisi di Kabupaten Pemalang masih banyak desa-desa yang belum ada koneksi internet atau blank spot. Maka dari itu, ini berarti kan kondisi ini harus diselesaikan. Kira-kira apa yang Anda lakukan untuk mengatasi blank spot di beberapa titik di Kabupaten Pemalang? Dan saya tambahkan, untuk terkait dengan teknologi digital teknologi, artinya dalam hal industri teknologi, itu kan nanti akan mengakibatkan justru pengangguran baru ya, karena karena teknologi, jadi tenaga kasarnya berarti kan berkurang gitu ya, artinya hanya tenaga-tenaga yang pandai-pandai saja. Nah, gimana cara mengatasi saudara untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Masih 27 detik lagi, masih ada waktu, mau digunakan? Ya, justru sebenarnya kan untuk menghindari
masalah pengangguran itu sebenarnya kan dengan kerja paket karya itu. Apalagi sekarang dengan kondisi COVID-19. Dan COVID-19 itu semakin banyak padat karya, justru itu semakin bagus. Terima kasih. Ya, waktu habis. Terima kasih paslon nomor urut 2. Selanjutnya paslon nomor urut 3 juga kami berikan kesempatan yang sama untuk memberikan tanggapan. Waktunya 1,5 menit dimulai dari Anda bicara. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi dari pertanyaan dan kemudian ditanggapi oleh paslon nomor 1, ternyata kami bukan menanyakan, tapi apa yang disampaikan oleh paslon nomor 1 terlalu normatif buat kami, karena salah satu hal yang paling besar di Pemalang adalah menurut Kominfo, ketidakadaan sinyal internet, sinyal telepon, yang menurut data Kominfo, coverage sinyal di Pemalang itu tidak mencapai sampai 70%. Sehingga apapun kegiatan, apapun program yang dilakukan, apabila kegiatan ataupun supporting, subsidi untuk pengadaan sinyal kepada BTS dan segala macam tidak dilakukan, itu tidak akan memberikan manfaat apapun, karena pada akhirnya informasi yang dilakukan atau kemudian sharing informasi atau pelatihan teknologi menuju 4.0 itu tidak bisa dilakukan kalau sinyal telepon, sinyal internet tidak sejak awal pemerintah daerah melakukan support. Dan itu menurut kami sudah sekian tahun Pemalang tidak melakukannya, dan paslon nomor 3 akan melakukannya. Terima kasih. Masih ada 15 detik lagi, mau ditambahkan? Cukup. Cukup. Baik, terima kasih. Saatnya giliran nomor urut 2, paslon nomor urut 2 untuk memperlihatkan pertanyaan yang tadi sudah dipilih melalui pengundian. Huruf O. Baik, saya ambil amplop huruf O, saya tunjukkan masih disegel, mohon disimak baik-baik. Karena hanya sekali saya akan menyampaikan pertanyaannya. Pada masa pandemi COVID-19, secara tidak langsung kita dipaksa untuk melek teknologi di semua bidang. Hal ini merupakan langkah awal yang baik bagi kita dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan mempersiapkan bonus demografi yang berkualitas. Namun, data BPS 2019 menunjukkan bahwa 69,66% penduduk Kabupaten Pemalang berusia produktif, sedangkan rata-rata lama sekolahnya hanya sebesar 6,41 tahun. Ini berarti mayoritas kualifikasi tenaga kerja Kabupaten Pemalang merupakan lulusan sekolah dasar yang tentu memiliki pemahaman dan akses yang rendah terhadap teknologi. Pertanyaan, bagaimana strategi saudara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pemalang agar dapat memanfaatkan peluang bonus demografi dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0? Waktunya 2 menit dan dimulai dari Anda menjawab atau berbicara. Silakan. Baik, kami memiliki program adalah Dewi, Dedi, dan Desi, serta Koin. Dewi dalam hal ini adalah desa wisata, dan Dedi adalah desa digital, dan Desi adalah desa sinergi, dan Koin adalah kota industri. Kami akan menyelenggarakan desa-desa untuk menyelenggarakan wisata di lingkungannya, dan juga adanya desa digital, maka berarti ini adalah peningkatan pengetahuan untuk digital, termasuk internet, dan juga memberikan pembelajaran-pembelajaran kepada warga desa, terutama UMKM, untuk belajar bagaimana mengakses internet dan bisa menggunakan untuk dijadikan marketing dan juga pelatihan-pelatihan yang bisa diambil dari internet. Ya, salah satunya tadi untuk mengatasi blank spot ya, artinya kalau digital itu kan lebih ke masalah bagaimana orang bisa mengakses yang pertama. Yang kedua, pendidikan terkait dengan masyarakat yang mungkin tadi disampaikan bahwa kebanyakan lulusan SD. SD itu kemungkinan besar dalam hal teknologi informasi agak minim ya. Tapi dengan kita melakukan sebuah pendidikan terhadap di desa-desa, kita berdayakan lurah atau kepala desa itu untuk bisa mengakses masyarakat sekitarnya untuk melakukan pendidikan terkait dengan masalah teknologi informatika. Itu saya kira dapat membantu bagaimana kita bisa meningkatkan revolusi industri di 4.0. Artinya kita kedepannya tidak akan ketinggalan ya. Dan
untuk mengurangi lulusan SD itu tadi ya kita harus tingkatkan pendidikan bagaimana mereka bisa lebih tinggi pendidikannya. Saya kira itu. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Selanjutnya giliran paslon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapannya. Waktu Anda 1,5 menit, dimulai dari Anda bicara. Silakan. Tidak banyak tanggapan dari kami karena sudah cukup jelas tadi disampaikan oleh paslon nomor urut 2. Hanya bagaimana kita untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perlu adanya teknologi tepat guna. Itu saja dari kami. Masih ada waktu? Mau ditambahkan? Mungkin saya melanjutkan apa yang tadi menjadi pertanyaan yang pertama, bahwa apa yang disampaikan direncanakan oleh paslon nomor 2 bagus, namun apabila proses infrastruktur teknologi informasi itu tidak dilakukan dari awal, tidak disiapkan dari awal, maka program itu akan hanya menjadi program normatif yang tidak bisa dilakukan, tidak bisa menyentuh ke seluruh masyarakat. Sehingga mari kita bersama-sama, siapapun pemimpin di Beberapa Pemalang seharusnya perhatian utama kepada infrastruktur, tidak hanya jalan, tetapi juga infrastruktur keberadaan sinyal internet, sinyal telepon, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat pada umumnya bahwa seperti halnya yang sekarang pada masa COVID, kita melakukan kegiatan dengan webinar dan segala macam, kalau kita tidak bisa menyediakan sinyal tersebut, maka tidak bisa menyentuh ke seluruh masyarakat. Demikian yang sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Baik, cukup. Giliran paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapannya, waktunya juga sama 1,5 menit, dimulai dari Anda bicara. Silakan. Tadi disampaikan bahwa pendidikan di Kabupaten Pemalang itu yang terbanyak adalah putusan sekolah SD. Sedangkan kemajuan teknologi ini banyak blind spot yang belum tertangani, khususnya di daerah punggung. Dan pengangguran juga banyak di daerah punggung. Angka anak putus sekolah hanya 6,1 juga banyak dari punggung. Nah, kalau tadi paslon nomor 2 dengan programnya, padahal pendapatan asli daerah kita hanya kurang dari 300 miliar, APBD kita hanya 2,4. Nah, kira-kira infrastruktur dasar kita saja belum terpenuhi ini. Belum terpenuhi. Bagaimana paslon 2 untuk bisa mengatasi kondisi sekarang ini? Kondisi sekarang ini adalah kondisi pandemik. Banyak anggaran yang kita alokasikan untuk jejaring sosial. Ini persoalan. Karena apa? Pandemik ini tidak tahu kapan akan berakhir. Sedangkan tantangan zaman 4.0, 5.0 itu juga harus kita atasi bersama. Nah, saya mohon untuk dijelaskan. Waktu habis, terima kasih. Kita elaborasi di segmen selanjutnya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk semua pasangan calon yang sudah menajamkan visi-misinya. Kita jeda, saudara. Usai jeda kami akan kembali dengan segmen debat antar pasangan calon. Tetaplah di debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2020. Bicara, kami persilahkan. Pada paslon 2 dan paslon 3. Ini saya berandai-andai ini. Seandainya paslon 2 dan paslon 3 masyarakat belum memberi kepercayaan. Itu nanti paslon 2 dan paslon 3 apa yang akan dikontribusikan kepada Kabupaten Pemalang? Itu saja pertanyaannya? Baik. Saya beri waktu untuk paslon nomor urut 2 menjawab, waktunya 1,5 menit, dimulai dari Anda bicara. Silakan. Kami dari paslon 2 akan mengkontribusikan diri kami dan juga akan mengkontribusikan apa yang menjadi ide-ide dan program-program kami untuk Kabupaten Pemalang.
termasuk diantaranya adalah desa wisata, desa digital, dan desa sinergi dan kota industri. Kami akan bekerja sama dengan semua pihak, baik ASN maupun juga swasta dan seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang untuk bersama-sama bangun desa nata kota yang ngangeni. Dengan peduli dan bangga Pemalang, kita akan menciptakan Pemalang yang aman, adil, makmur, agamis, dan ngangeni. Ya, kalau misalkan Bapak bisa pakai saya itu bagus itu Pak. Ya, kalau Bapaknya jadi gitu kan, jadi kontribusinya. Ya, saya akan berkontribusi ke pemerintah karena keahlian saya kan di bidang infrastruktur ya. Artinya saya sudah berpengalaman di infrastruktur, jadi seandainya kami tidak, kita harus jadi, tidak harus jadi. Makanya dengan keahlian saya infrastruktur, saya akan membangun Pemalang ini infrastruktur yang berwibawa ya, infrastruktur yang berkelanjutan, artinya harus benar-benar bersih dari semuanya. Amin. Waktu habis. Selanjutnya kesempatan paslon nomor urut 3, 1,5 menit, waktunya sama, dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Kelak setelah pelantikan Bupati Pemalang Januari 2021, saya akan membenahi infrastruktur yang ada di Kabupaten Pemalang yang hari ini 60% sampai 70% hancur dan perawatannya hampir tidak ada. Jalan-jalan rusak di mana-mana, maka untuk menunjang kegiatan ekonomi di Kabupaten Pemalang, saya program utamanya adalah memperbaiki infrastruktur di Kabupaten Pemalang dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pemalang mulai dari bawah, dari tingkat RT, yaitu dengan program 30 juta rupiah per RT. Terima kasih. Masih ada sisa waktu? Berdasarkan pertanyaan tersebut, kami pada saat ini belum berpikir ke sana. Justru hari ini seperti yang disampaikan oleh Bupati kami, bahwa ketika nanti kami berharap paslon nomor 1 sebagai senior kami bersedia dan berkenan untuk mendampingi dan memberikan nasihat, memberikan bantuan karena yang pengalaman sudah di legislatif 5 tahun. Kami berharap kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pemalang diberikan masukan, diberikan nasihat, diberikan bimbingan. Kami sebagai yang muda dengan energi yang semangat ingin memberikan yang terbaik untuk Pemalang. Justru yang ingin kami sampaikan, apakah Bapak bersedia untuk melakukan itu? Terima kasih. Terima kasih, waktu habis dan selanjutnya saya kembali memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 sebagai penanya untuk menanggapi setiap jawaban yang disampaikan. Waktunya 1,5 menit dimulai dari Anda. Terima kasih. Bicara. Saya itu kan pernah bersama-sama dengan paslon nomor 2, maju sudah di wakil bupati dan saya pertengahan itu menjadi ketua DPRD tahun 2012. Saya takut kalau seperti kemarin, setelah nyalon bupati 2010 Pak Agung tidak kelihatan lagi di Pemalang dan baru tahun 2000 penyalon ini datang lagi untuk menyalon kembali. Itu yang saya tidak harapkan, supaya ini menjadi ingatan kita. Baik, itu saja jawaban saya dan terima kasih Pak Mansur. Monggo kalau penambahan, monggo. Saya mau bertanya dengan nomor 2, bangun desa nata kota. Itu apakah tidak mengacu ke Undang-Undang nomor 64 2014? Tolong dibaca yang sudah berpengalaman menjadi wakil bupati selama ini. Itu sudah salah, itu tolong dicek. Dan itu tentang pariwisata. Pariwisata itu bukan dari desa datangnya. Ini perlu harus dicermati. Bukan dari desa, tetapi dari eksekutif leader kita yang punya hajat. Itu di undang-undangnya nomor 6 2014. Monggo simak, kita baca, itu saya kira pasti yang benar adalah dari desa membangun. Waktu habis cukup, waktu habis. Saya ingatkan kepada para paslon, Anda mulai bicara ketika saya persilakan untuk memudahkan kami menghitung waktu secara adil. Kesempatan berikutnya untuk bertanya diberikan pada paslon nomor urut 2
dipersilakan untuk bertanya waktu Anda bisa lihat di layar 30 detik untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa banyak produk-produk Pemalang yang sebenarnya membawa nama Pemalang ini sangat luar biasa. Di antaranya ada mangga, ada bahkan beberapa produk ya, saya sebutkan hanya salah satu saja. Dalam hal ini apa yang akan dilakukan oleh Anda apabila jadi Bupati dengan adanya produk yang tidak dibawa nama Pemalang? Waktu habis, mohon maaf, waktu habis. Silakan dijawab paslon nomor urut 3 dalam waktu 1,5 menit. Waktu dimulai saat Anda bicara. Silakan. Ya, untuk mengangkat produk lokal tentu kita harus pemerintah daerah ikut campur tangan. Ini harus mengangkat apa yang menjadi potensi daerah, apa yang sudah berkembang di daerah kita angkat supaya menjadi berskala nasional. Nah, upaya-upaya ini harus kita lakukan dengan pemberian fasilitas kepada mereka semua yang melakukan atau kita punya produk-produk ini harus kita jaga, harus terus kita kenalkan kepada dunia luar supaya nama dan brand yang kita miliki tetap eksis di dunia internasional, dunia nasional maupun internasional. Terima kasih. Di Pemalang banyak sekali produk-produk lokal yang pada akhirnya ternyata selama ini tidak menjadi berkembang karena tidak dilakukannya atau tidak diberikannya semacam stimulus atau kemudahan untuk berinvestasi atau kemudian pengelolaan. Bahkan selama ini apa yang dilakukan katakanlah di beberapa daerah, pemerintah daerah tidak memfasilitasinya, sehingga ke depan seharusnya pemerintah daerah memudahkan katakanlah untuk memproses produksi buah-buahan, nanas dan segala macam yang selama ini ternyata menjadi sulit, menjadi susah, katakanlah untuk membangun sekedar pabrik pengolahan nanas saja harus di luar daerah. Ada pabrik pengolahan nanas itu di Brebes, dan itu masalah kita ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 1 kami persilakan untuk memberikan tanggapannya atau menjawab. Waktu 1,5 menit, dimulai dari Anda bicara. Terima kasih. Saya ingin anggapi, banyak sekali memang produk-produk Kabupaten Pemalang. Baik itu produk yang berkaitan dengan buah-buahan, yang terkenal itu nanas madu yang sekarang banyak dijual di luar daerah, pelem istana, bahkan industri berkaitan dengan jin dan lain sebagainya, gelagah dan sebagainya. Yang saya sampaikan, saya usulkan adalah bagaimana supaya produk-produk Kabupaten Pemalang ini tidak diambil orang, ya harus dipatenkan. Ini harus dipatenkan. Kalau tidak dipatenkan, produk-produk kita itu akan diambil oleh orang. Sedangkan kita punya banyak produk yang ada di Kabupaten Pemalang. Maka kalau insya Allah nanti pasangan nomor 1 dipercaya oleh masyarakat, itu semua akan saya patenkan sehingga bisa tidak diambil oleh orang atau daerah lain. Ini sudah contoh sudah banyak dan kita punya produk-produk baik itu sayur goyor, yang itu kalau dikenal toldem itu Mbak kalau dikenalnya. Tapi itu adalah sarung goyor, mangga istana, saya ulang lagi nanas madu yang sekarang mungkin Ibu Bapak sekalian pemirsa Kompas bisa melihat di daerah-daerah sudah ada tulisan nanas Pemalang. Waktu habis. Paslon nomor 1 terima kasih. Selanjutnya paslon nomor 2 silakan untuk menanggapi setiap jawaban. Waktu Anda 1,5 menit dimulai dari Anda bicara. Silakan. Baik, kami menyampaikan terima kasih kepada paslon nomor 3 yang telah memberikan tanggapan kaitannya adanya fasilitasi dari pemerintah daerah untuk produk-produk tersebut. Untuk itu kami juga menanggapi dari paslon 1 bahwa Anda juga pernah menjadi ketua DPRD dan punya kewenangan untuk memberikan fasilitas dan juga memberikan kebijakan walaupun tetap eksekutif, tetapi sebagai legislatif juga ada program yang menjadi penentu dan juga menyetujui.
Nah, selama ini apa yang sudah dilakukan sebagai Ketua DPRD dalam mengatasi permasalahan-permasalahan termasuk permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang tadi kami sampaikan. Karena selama ini tidak ada fasilitas dari pemerintah daerah untuk mengatasi hal tersebut. Masih ada waktu? Saya kira begini ya, terkait dengan masalah produk itu kita harus ini Bupati nanti ya, kalau kami jadi ini, itu kita bikin, kalau misalkan ada acara-acara itu minuman harus dari produk Pemalang. Misalkan tadi harus misalkan kita pakai baju nih, kaos, nah ini celana ini dari produk Pemalang ini. Jadi memang harus kita cinta produk lokal, harus cinta produk Pemalang itu. Waktu habis. Saat ini giliran paslon nomor urut 3 untuk menyampaikan pertanyaannya. Waktunya 30 detik. Waktu dimulai saat Anda mulai bicara. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan yang mau saya sampaikan adalah bagaimana langkah Bapak-Bapak dari paslon 1 dan paslon 2 untuk menata dan mengelola birokrasi untuk dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau ditambahkan? Cukup. Baik, cukup. Kita kembali tata waktunya dan saya akan berikan kesempatan kepada paslon nomor 1 1,5 menit untuk memberikan jawaban. Waktu dimulai atau dihitung saat Anda mulai bicara. Silakan. Terkait dengan birokrasi, mestinya nanti kita harus adakan reformasi birokrasi yang tidak berbau-bau KKN. Dan penempatan jabatan itu harus sesuai dengan kemampuannya. Jangan memberikan jabatan tidak sesuai dengan kemampuannya. Jangan dilihat penempatan itu juga harus dilihat track record-nya. Bagaimana orang ini, sehingga reformasi birokrasi sangat diperlukan di dalam pemerintahan ini. Dan terbebas dari KKN. Kalau saya jadi nanti dipercaya, pastikan reformasi birokrasi bebas dari KKN. Terima kasih. Masih ada waktu, mau ditambahkan? Saya kira cukup sama. Cukup, kami kembali atur waktu dan saya berikan kesempatan kepada paslon nomor 2 untuk menjawab. Waktunya juga sama 1,5 menit, dimulai atau dihitung saat Anda bicara. Silakan. Baik, untuk menata birokrasi ke depan, kami akan mengundang motivator nasional untuk datang ke Pemalang, memberikan motivasi kepada birokrasi yang ada di Kabupaten Pemalang. Karena memang kita tidak bisa dengan mudah merubah dan mengganti perseorangan atau personil, karena ini adalah birokrasi, bukan seperti perusahaan yang dengan mudah mengganti dan mencari penggantinya. Dan kami juga akan memberikan pelatihan dan pendidikan untuk para birokrasi ini, dan kedepannya kami juga akan menerapkan adanya reward dan punishment. Ya, kalau saya jelas sekali ya, dalam pengangkatan pegawai, kepala dinas, kepala badan segala macam tidak pakai uang. Saya tegaskan, untuk ke depan pengangkatan pegawai, pengangkatan ASN, kepala sekolah segala macam tidak menggunakan uang, tidak harus menyogok, saya bilang. Jadi harus bersih tadi. KKN, kalau KKN masih saya jelaskan di sini bahwa tidak lagi dengan menyogok. Jadi harus bersih, harus sesuai dengan kemampuannya, harus sesuai dengan kecakapannya, dengan sistem merit system. Jadi kalau orang yang pandai ya itu yang akan kita jadikan pemimpin itu. Jadi dalam menentukan jabatan tidak ada kong kali kong. Saya tegaskan. Jadi untuk ASN semuanya pilih nomor 2. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih paslon nomor 2. Kembali saya berikan kesempatan kepada paslon nomor 3 untuk menanggapi setiap jawaban. Waktunya 1,5 menit dimulai dari atau dihitung mulai dari Anda bicara. Silakan. Mengapa paslon nomor 3 menanyakan hal itu? Karena menurut kami, saya dan Mas Iskandar adalah paslon yang mengerti bagaimana menangani birokrasi.
apa yang disampaikan, jawaban yang disampaikan oleh paslon 01 maupun 02, retorika dan merencanakan sesuatu yang belum pernah dirasakan. Wakil Pak Iskandar yang akan membantu Pak Iskandar sebagai Bupati adalah 20 tahun di birokrasi, yang mengerti bagaimana mengelola birokrasi, sehingga apa yang akan dilakukan, direncanakan, detail dari pola pengangkatan, pola pembinaan, pola pengawasan, itu paslon nomor 3 sangat memahaminya. Sehingga rencana-rencana kami nanti ketika menjadi Bupati dan Wakil Bupati, bagaimana apa yang disampaikan tadi, pola perekrutan yang tidak pakai uang, bagaimana penempatan pegawai yang sesuai dengan kemampuan, menurut kami paslon 01, 02 baru berencana. Sementara paslon nomor 3, 20 tahun sudah pernah merasakan itu. Itu saja yang ingin kami sampaikan, sehingga tata kelola birokrasi di Pemalang yang sambat saya ini di visi misi daripada yang disampaikan oleh Bupati tadi akan kami jalankan, bukan lagi dengan merencanakan, tetapi langsung, karena kami mengerti apa yang kami akan lakukan di Pemalang, tanpa perlu harus merencanakan, karena pengenalan pegawai, pengenalan birokrasi, sudah tidak perlu kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada waktu? Ya, sudah mendekati habis. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk semua waktu Anda sama 1,5 menit, dihitung saat mulai bicara. Silakan. Terima kasih. Surat edaran tadi yang dari Kementerian Dalam Negeri Kabupaten itu sangat baik sekali. Sangat kita tanggapi dengan baik. Karena itu salah satu untuk mengurangi kemiskinan. Karena warga kita yang miskin itu banyak berada di pinggiran hutan, dan sekarang dengan surat Kementerian itu warga masyarakat pinggir hutan bisa mengelola tanah di bawah tegaan. Bahkan sekarang di bawah tegaan itu tidak hanya untuk pertanian, bahkan di bawah tegaan itu sekarang sudah dipergunakan untuk wisata, dipergunakan untuk warung-warung makan. Dan yang lebih penting lagi, sekarang petani hutan, petani yang merambah di bawah tegaan, pemerintah harus hadir terkait dengan masalah kesediaan pupuk. Nah, ini yang membedakan sekali, yang sekarang dirasakan oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang ada di pinggir hutan yang mengelola tanah hutan itu. Maka ke depan pemerintah harus hadir untuk pemberian pupuk lebih mudah lagi. Karena itu juga harus dapat bagian, dan itu juga harus dapat subsidi yang sampai sekarang itu belum dapat subsidi. Waktu habis, mohon maaf paslon nomor 1, waktu habis. Kami berikan waktu 1,5 menit kembali kepada paslon nomor 2 untuk menanggapi setiap jawaban. Silakan. Terima kasih. Kami paslon 2 sepakat dengan paslon 3. Jadi pemerintah saat ini belum melakukan koordinasi dengan pihak perhutani terkait dengan masalah masyarakat, pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Kami setuju, dan ini pemerintahan sekarang ke depan harus melakukan koordinasi dengan pemerintahan pusat, dengan BUMN terkait tadi perhutani, terus BUMD, swasta, masyarakat dan sekitarnya untuk melakukan pemberdayaan ekonomi di sekitar kehutanan sosial dan memastikan bahwa anggarannya harus ada di tahun 2021. Silakan Pak Bupati. Baik. Bahwa pemberdayaan masyarakat daerah hutan memang sangat-sangat harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Karena ini juga menunjang untuk tadi mengurangi angka kemiskinan dan juga meningkatkan kemakmuran masyarakat kita semua, khususnya masyarakat desa, dan kita semua harus bersama-sama dengan semua elemen yang ada di pemerintahan daerah untuk mengembangkan apa yang ada di lingkungan hutan, terutama desa sekitar hutan. Harapan kita ke depan
meningkatkan kemakmuran masyarakat kita semua. Terima kasih. Baik, cukup. Selanjutnya paslon nomor 3 diberi kesempatan untuk menanggapi kembali dengan waktu 1,5 menit, waktu dihitung saat Anda mulai bicara. Silakan. Silakan. Oke, baik. Apa yang disampaikan tadi merupakan program yang memang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan berikutnya, dan kami yakin bisa melakukannya. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup. Baik. Selanjutnya, paslon nomor 1 diberi kesempatan untuk menanggapi kembali dengan waktu 1,5 menit, waktu mulai dihitung saat Anda bicara. Silakan. Terima kasih. Kalau paslon 1, paslon 2 mengatakan pemerintah daerah belum berkoordinasi dengan pertanian, ya kurang pas. Kenapa? LMDH, LMD sekarang sudah terbentuk. Nah, dan sekarang itu tidak masyarakat perambah hutan atau petani-petani itu tidak hanya mengelola beberapa hektar, tapi petani-petani itu sudah bisa meningkatkan pengelolaannya lebih daripada apa yang telah dilaksanakan sekarang. Program pemerintah dari Kementerian Dalam Negeri itu harus kita sambut dengan baik. Karena apa? Ini mengurangi kemiskinan. Pemalang itu sekarang 17% setelah pandemik ini. Sehingga kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan, saya pikir pemerintah daerah tanggap terhadap hal itu. Ya pasti ada kekurangannya. Saya 24 periode di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 10 tahun saya jadi pegawai negeri sipil. Saya paham betul, surat-suratan memang ada kelemahan, ada kekurangan, itu hal yang wajar. Tapi jangan yang kelemahannya saja yang disampaikan, kebaikannya tidak. Nah, kita contohkan sekarang, warga pinggir hutan ini sekarang sudah agak makmur sekarang. Apalagi dengan sekarang banyak jaring-jaring pengaman. Terima kasih. Terima kasih. Saatnya giliran paslon nomor 3 untuk bertanya kepada setiap paslonnya dengan waktu 30 detik. Waktu mulai dihitung saat Anda mulai bicara. Silakan. Persoalan persentase jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Pemalang masih sangat rendah. Persentase jalan dalam kondisi baik masih di bawah 60%. Dengan keterbatasan postur anggaran yang terbatas, skema politik anggaran seperti apa yang ideal yang akan diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Waktu masih ada, mau ditambahkan? Cukup? Baik, paslon nomor 1 silakan untuk menjawab dengan waktu 1,5 menit, waktu mulai dihitung saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Masalah infrastruktur jalan. Masalah infrastruktur jalan, jumlah jalan itu 765,72 km persegi. Ini seluruh Kabupaten Pemalang. Posisi sekarang yang baik itu ada 58,3%. Sedangkan posisi sekarang yang rusak 20%,33. Nah, ini yang rusak Bapak Ibu sekalian. Sedangkan yang sedang 12,8%. Yang rusak ringan 8,5%. Seandainya 20% ini dengan kondisi APBD 2,5 triliun, kalau hanya dianggap sedangkan untuk belanja langsung tidak langsung sudah 1,6, belanja tidak langsung 660 miliar, maka sangat kurang sekali untuk menyelesaikan. Kapanpun tidak akan bisa diselesaikan. Seandainya saya jadi, saya pasti pakai hutang daerah. Tanpa kita ngambil utang, tidak mungkin kita akan selesaikan. Saya beri contoh, kalau kita ngambil utang bisa 5 tahun kita selesaikan dan clear and clear jalan jembatan di desa-desa pasti akan selesai dengan pinjaman daerah. Tanpa pinjaman daerah, nonsen bisa akan selesaikan, walaupun hanya 20%. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kesempatan untuk paslon nomor urut 2 memberikan jawabannya. Waktu akan dihitung saat Anda mulai bicara. Silakan. Terima kasih. Skemanya yang pertama adalah
kita mencari proyek-proyek di pusat ya. Sebenarnya di pusat itu kan banyak itu. Banyak anggaran yang bisa ditarik ke daerah. Saya yakin banyak, tetapi karena kita tidak welcome, kita tidak mau ke pusat, kita tidak mencari di mana itu ada tempat-tempat yang bisa kita tarik ke Pemalang. Nah itulah, makanya akhirnya jalan-jalan di Pemalang ini semuanya rusak. Semuanya tidak ada yang mulus-mulus. Itu, makanya kita harus ke pusat, kita cari proyek di pusat. Yang kedua, tadi saya setuju dengan paslon nomor 1, kita harus melakukan hutang. Kita harus melakukan pinjaman yang nanti akan kita kembalikan dalam waktu 3 tahun kepemimpinan pemerintahan ke depan. Saya setuju, Pak. Terima kasih. Tetapi saya ingatkan kembali bahwa jalan-jalan di Pemalang itu karena kurang adanya sistem pelaksanaan yang kurang baik. Makanya banyak lubang-lubang, pengerjaannya cuma 200 meter, besok lagi 200 meter lagi, nggak ada sistem yang berkelanjutan. Sehingga apa? Begitu dipakai sudah rusak. Kerjakan di sini, di sampingnya sudah rusak. Tahun ke depan lagi sudah rusak di sini. Nah, itulah karena kurang ada sistem berkelanjutan yang baik. Makanya pemerintahan kami ke depan, saya pastikan bahwa infrastruktur jalan akan baik, akan bagus, akan mulus seperti dengan di samping-sampingnya ini, kabupaten sampingnya gini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya paslon nomor 3 sebagai penanya silakan untuk menanggapi setiap jawaban. Waktunya juga 1,5 menit akan dihitung saat Anda mulai bicara. Silakan. Kami senang ketika paslon nomor 2 mengatakan akan banyak proyek nasional atau proyek di pusat atau dana pusat yang bisa digunakan sebagai bantuan kepada pemerintah daerah mengelola jalan, membangun jalan, memperbaiki jalan di Kabupaten Pemalang. Namun pada akhirnya agak miris buat kami ketika paslon 01, 02, ia lebih tidak yakin akan kemampuan kita untuk menambah pendapatan asli daerah yang potensinya masih besar, potensinya masih banyak. Justru yakinnya adalah kita membangun dengan hutang. Kenapa masyarakat Pemalang dibawa berpikir, dibawa keyakinan bahwa kita bisa membangun harus dengan hutang. Padahal PAD yang hanya 300 miliar, struktur dan komposisinya masih sangat terbuka besar. Dan paslon nomor 3 sangat yakin bahwa PAD itu untuk 2021 bisa lebih dari 300 miliar. Bahkan bisa 500-600 miliar. Sehingga struktur APBD di 2022 dan seterusnya di pemerintahan Iskandar Awe, kami yakin seharusnya tidak dengan hutang kita membangun masyarakat Pemalang. Masyarakat Pemalang oleh pemimpinnya dibebani oleh hutang. Seharusnya tidak demikian dan paslon nomor 3 tidak ingin melakukannya. Meningkatkan PAD itu yang ingin kami lakukan untuk membangun Pemalang. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih paslon nomor 3. Selanjutnya paslon nomor urut 1 diberi kesempatan untuk menanggapi kembali dengan waktu 1,5 menit. Waktu mulai dihitung saat Anda bicara. Silakan. Terima kasih untuk pertanyaan kami untuk paslon 1, paslon 2 dan paslon 3. Mohon dipahami angka harapan belajar di dalam COVID-19 ini sekarang hanya kurang lebih 6,40 atau setara dengan sekolah dasar. Apa upaya Anda untuk menaikkan angka belajar di masa COVID-19 ini, khususnya di dunia pendidikan? Masih ada waktu untuk menanggapi paslon nomor urut 3, mau digunakan Pak? Masih mau digunakan paslon